Saat ini kami sudah kehadiran Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum, kami persilakan Habib Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya bagi kita sekalian, bapak-bapak, ya ibu-ibu yang di studio, maupun juga para pemirsa TV One yang sekarang menyaksikan di rumah. Pertama saya ingin menyampaikan ya bahwa kita sekarang ya kaum muslimin ini sedang berada di satu bulan mulia, namanya adalah bulan Rajab. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang bulan Rajab. Kata Allah di surat At-Taubah, Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya penciptaan seluruh langit dan bumi itu ada dalam 12 bulan. Ya. Dan itulah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Ya. Salah satunya adalah Rajab. Ya, selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, itu adalah bulan Rajab yang saat ini kita berada. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Ini yang berkaitan dengan topik kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itulah agama yang lurus, ya. Dan jangan kalian saling menzolimi satu dengan yang lain ketika sedang berada di bulan-bulan mulia itu, ya. Nah, kalau kita melihat salah satu bentuk kezoliman itu adalah penganiayaan, penjajahan, ya, dan sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang itu dalam agama Islam, bahkan pada zaman dahulu, pada zaman Rasul SAW dan bahkan sebelumnya, itu pada bulan Rajab berhenti, ya. Penyiksaan, kezoliman, segala macam, peperangan berhenti semua, ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya, apakah itu terjadi? Ya, kita melihat misalnya di Palestina, ya, luar biasa, terus saja yang terjadi adalah penjajahan, dan itu terjadi terus menerus, nggak ada berhenti, ya. Yang kedua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam Quran juga dikatakan dalam ayat yang lain, Allah berfirman di surah Al-Isra, kata Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina, ya. Dan dalam Al-Quran itu hanya 2 ayat di mana Allah bertasbih untuk dirinya sendiri, ya. Yang lain itu hambanya yang bertasbih, yusabbihu lillah, sabbaha lillah. Tapi dalam ayat ini kata Allah, subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah sendiri, ya, yang sudah melakukan Isra kepada hambanya itu Muhammad, minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Disebutkan secara jelas dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Supaya apa? Supaya nggak timbul perbedaan pendapat di kalangan umat tentang keutamaan Masjidil Aqsa, ya. Ditambahkan lagi, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kedua masjid itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Linuriyahu min ayatina, diturunkan ayat kan. Dan ayat ini sebenarnya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh para pembicara, ini menyatakan semua agama itu menghormati itu. Kenapa? Masjidil Haram tempatnya Nabi Ibrahim, Abraham kalau di dalam agama Nasrani atau Yahudi, ya dikatakan Abraham. Itu yang membangun, ya, Masjidil Haram. Masjidil Aqsa, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, semuanya satu, ya. Artinya apa? Jangan zalim, gitu, ya. Yang jadi masalah di antara kita sekarang adalah kita melakukan satu perbuatan tapi menyakiti yang lain. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Jadi sampai Allah bertasbih lalu kemudian dimuliakan. Dan kalau kita bertanya, kenapa perjalanannya harus ke Masjidil Aqsa dulu? Padahal yang namanya tempat yang mulia banyak. Ada di Yaman, ada di Yordan, ya. Berbagai tempat yang mulia, ya. Tapi di sini Allah katakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya. Nah, kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ya, bagi kita yang beragama Islam, ya, karena tadi disinggung tentang perjanjian Madinah. Seringkali, ya, ada ketidakadilan di dalam mengambil ayat hadis, ya, atau teks dalam Islam. Misalnya tentang perjanjian Madinah, itu diagung-agungkan luar biasa. Bagus, itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lupa, Rasul Nabi Muhammad sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga yang memerangi Bani Quraidah, memerangi Bani Qainuqa, mengusir mereka, ya, menjadikan sebagian mereka menjadi sandera. Ya, kenapa? Karena kezaliman mereka. Jadi
coba kita kontekstual, dua-duanya kita gabung, ya. Kadang kita harus bersikap baik luar biasa sama ini kalau mereka tidak memerangi, tapi terhadap orang-orang Palestina yang sampai hari ini di Syekh Jarrah itu disiksa, diusir, apa kita menutup mata sama itu, ya? Jadi jangan sampai kita playing victim, ya. Playing victim itu merasa bahwa kita kena korban, tapi kita gunakan untuk menyiksa yang lain, gitu ya. Nah, jadi saya dulu ketika SMA, saya menjadi pembaca pembukaan undang-undang. Dan tadi sudah dikatakan, ya, dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu menjiwai seluruh batang tubuh dan pasal, ya. Kita hormati itu. Kita bicara agama, kita bicara Pancasila, semuanya senarai. Tahun 2007 saya ke Amerika, saya juga berkunjung ke New York, saya berkunjung ke satu tempat namanya K Street. Saya juga ketemu dengan beberapa rabi Yahudi dari sekte Hasidik, ya. Dan kita nggak masalah dengan itu, yang kita masalahkan dengan Israel. Jadi sekali lagi terkait dengan hal ini, yuk kita kumpulkan semua bukti-bukti tadi dan sebagainya, lalu kita putuskan ini kira-kira sudah cocok atau tidak. Dan menurut hemat saya, sebaiknya boleh diadakan begitu kalau Israel sudah menghormati Palestina. Silahkan, ya, maka nggak ada masalah, ya. Ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan kita semua diskusi kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib Nabil Al-Musawa, Bapak Haikal Hasan, Bapak Mahfud Siddiq. Terima kasih banyak Pak Ahmad Nurholis, Mbak Monik juga terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Tadi Pak Amir Syah Tambunan juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak, dan juga tadi di awal sudah hadir Pak Yakov Baruh, pendiri dari Museum Holocaust di Minahasa, juga telah memaparkan apa tujuan awalnya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir acara. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Saya Maria Segaf. Saya Andrew Medan Merkuri. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak Mahfud, kita bisa berdiri semua Bapak-bapak. Kita foto dulu.